Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan dan menerapkan 5M. Ya, karena pandemi corona ini belum berakhir, ya. Nah, pada pagi hari ini pelajaran IPS tema 1 subtema 2 karakteristik geografis Indonesia. Ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari kondisi geografis, ya, kondisi geografis Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, ya. Kita sudah pelajari, ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik geografis di Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas kondisi sumber daya alam saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah kondisi kependudukan bangsa Indonesia sekarang ini sekitar 265 juta jiwa, ya. Terakhir pada tahun 2010, ya. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.450 pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini adalah contoh peta Indonesia, kepulauan Indonesia, ya. Nah, ini Pulau Sumatera, ya, Pulau Jawa, ya, Pulau Nusa Tenggara, ya. Lalu ada Pulau Kalimantan, ini Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, ya, Pulau Maluku Utara, Maluku, dan Pulau Papua, ya. Nah, kepadatan penduduk juga bisa dilihat dari kependudukan, bisa dilihat dari gambar yang berwarna hijau, warna hijau muda, warna abu-abu, ya, warna kuning, warna merah muda, warna orange, dan warna merah, ya. Nah, ini adalah kalau warna hijau itu jumlah penduduknya kurang dari 10.000 jiwa. Nah, ini, ya. Lalu, nah, ini terletak di Papua, ya. Papua itu penduduknya masih sedikit, ya. Lalu yang warna hijau muda itu di Pulau Kalimantan, ya. 10.000 sampai 49.000 penduduknya. Lalu di warna abu-abu, ya, 50 sampai 99.000 jiwa. Ini ada di Pulau Aceh, ya. Di Pulau Aceh, dan di daerah Sumatera Selatan, ya. Lalu yang warna orange, nah ini warna kuning, warna kuning ini di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya. Penduduknya kurang lebih dari 100 sampai 199.000 jiwa. Nah, ini, ya, di Sulawesi juga. Lalu di warna merah muda itu ada di Pulau Lampung, ya, di Lampung, ya,
di Provinsi Lampung. Ini Provinsi Lampung ini penduduknya berkisar 200 sampai 599. Nah, yang paling terbesar di pulau apa? Di provinsi apa paling terbesar? Paling terbesar itu di Provinsi DKI Jakarta atau di daerah Pulau Jawa, ya. Nah, ini adalah yang banyak penduduknya adalah di Pulau Jawa. Nah, ini ya, warna merah di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya ya, kita lihat wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah Pulau Sumatera, ya. Pulau Sumatera itu terdiri dari suku Aceh, suku Gayo, suku Batang, suku Minangkabau, dan suku Nias, ya. Yang kedua adalah Pulau Kalimantan, ya. Yang ini adalah kedua adalah Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini terdiri dari suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, suku Tidung, dan suku Pasir, ya. Ini adalah Pulau Kalimantan. Yang ketiga adalah Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi ini terdiri dari suku Toraja, suku Mandar, suku Minahasa, suku Makassar, dan suku Bentang. Ya, ini adalah 3 pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, lalu selanjutnya adalah pembelajaran 4. Ketampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia, ya. Ketampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Itu disebut ketampakan alam, ya. Ketampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Misalnya apa? Misalnya laut, pantai, gunung, danau, dan teluk, ya. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ketampakan buatan dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Misalnya jalan raya, ya, untuk kita berkendaraan, ya, untuk berkendaraan lewat, ya, kita jalan. Lalu sawah untuk pertanian, ya, untuk menanam sawah. Lalu waduk itu untuk perairan sawah. Stasiun untuk pemberhentian kereta, dan bandara. Nah, ini adalah semua ini adalah ketampakan buatan yang dibuat oleh manusia. Berikut ini penjelasan masing-masing bentuk ketampakan. Ya, yang pertama adalah pegunungan. Ini adalah gambar pegunungan, ya. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain serta mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut. Contoh pegunungan di Indonesia adalah Bukit Barisan, ya. Bukit Barisan yang ada di Pulau Sumatera, dan Pegunungan Dieng, ya. Pegunungan Dieng itu ada di Pulau Jawa, ya. Dan Pegunungan Kapuas ada di Kalimantan. Selanjutnya yang kedua adalah dataran tinggi. Nah, ini ada gambar dataran tinggi, ya. Dataran tinggi adalah daratan yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut, ya. Udaranya dingin kalau di dataran tinggi, ya. Contoh dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi di Priangan di Jawa Barat dan dataran tinggi Brastagi di Sumatera Utara, ya. Contohnya dataran tinggi itu di Puncak, itu dataran tinggi, ya. Makanya hawanya dingin, ya. Terus di Bandung, ya.
Itu ya dataran-dataran tinggi ya. Yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah sangat luas terdapat di pantai timur Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, serta Papua. Ya, dataran rendah itu biasanya untuk bertanam padi, sawah, ya, untuk menanam padi, menanam sawah dan berkebun. Ya. Lalu yang keempat adalah pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan. Laut merupakan kumpulan air asin yang menggenangi bagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau dan benua. Itu laut, ya, laut yang luas. Karena Indonesia itu di Indonesia itu ya lebih luas lautan daripada dataran, ya. Selanjutnya, yang kelima adalah teluk. Ya, nah ini gambar teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Pantai di teluk berbentuk melengkung hampir mengitari perairan laut. Contoh teluk di Indonesia adalah Teluk Bone di Pulau Sulawesi, Teluk Cendrawasih di Papua, dan Teluk Tomini di Kalimantan. Nah, yang keenam adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang berada di wilayah daratan. Hulu sungai terdapat di dataran tinggi atau gunung dan bermuara di laut atau danau. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas. Ya, sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas di Kalimantan. Yang ketujuh adalah danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan. Contoh Danau Toba di Sumatera Utara, ya. Danau Toba yang terbesar ada di Sumatera Utara, ya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu, ya. Nanti penugasannya di KI 3, ya Nak, ya. Penugasannya KI 3. Ibu berikan soal, lalu kalian jawab di yang Ibu berikan videonya, penjelasan ini, ya. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.